Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Jika berbicara mengenai kebersihan, maka pembahasan ini tidak jauh dengan hadas dan najis. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak mengenai hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia itu tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dasar hukum tentang hadas tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Selanjutnya yaitu najis. Najis adalah sebuah benda yang bersifat kotor dan akan menghalangi dalam menjalankan ibadah, sehingga diharuskan untuk menyucikannya. Najis ini berbeda dengan hadas. Kalau najis ini berupa benda, sedangkan hadas tidak harus berupa benda. Jadi, sederhananya itu, najis adalah segala sesuatu yang membatalkan ibadah, tapi berasal dari luar diri seseorang. Contohnya itu darah. Sedangkan hadas adalah hal yang membatalkan ibadah yang berasal dari diri sendiri, yaitu keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Contohnya kentut atau keluar angin. Macam-macam hadas. Hadas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi besar. Kemudian, untuk bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan berwudu. Dan jika tidak ada air, maka bisa bersuci dengan debu atau biasa disebut dengan tayamum. Selanjutnya yaitu macam-macam air. Macam-macam air terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, atau air murni yang keluar langsung dari sumber air. Air mutlak ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu air hujan, kemudian air sungai, air sumur, air laut, air mata air embun, dan yang terakhir air salju. Yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci, seperti air yang sudah dipakai untuk berwudu. Akan tetapi, apabila air ini lebih dari 2 kula, maka air ini hukumnya suci dan mensucikan. Yang ketiga yaitu air yang bercampur dengan barang yang suci. Air yang bercampur dengan barang yang suci ini hukumnya suci selama terjaga sifat-sifatnya. Artinya, selama warna, bau, dan rasanya itu tidak berubah. Namun, jika sifat dari air ini berubah, maka hukumnya menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Yang terakhir yaitu air mutanajis, atau air yang terkena atau bercampur dengan najis. Yang terakhir yaitu ada macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang hukumnya ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain air susu ibu. Lalu bagaimana sih cara mensucikannya? Jadi cara mensucikannya itu air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikan air pada bagian badan, pakaian, atau benda-benda lainnya yang terkena air kencing tersebut tanpa dibasahi seluruhnya. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito atau najis yang hukumnya sedang. Najis mutawasito ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang tampak dilihat oleh mata seperti air kencing. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi yakin adanya najis itu, seperti air kencing yang sudah kering. Untuk contoh najis sedang, teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah dipaparkan. Dan yang terakhir yaitu najis mukhalathah. Najis mukhalathah yaitu najis yang hukumnya berat.
Contohnya itu najisnya anjing dan babi, serta anak dari kedua jenis hewan itu dengan jenis hewan lain. Lalu bagaimana sih cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu membasuh 7 kali dan salah satu di antara 7 basuhan itu dilakukan dengan menggunakan tanah. Cara ini disebut dengan ta'abbud atau ibadah, yaitu tidak boleh ditukar-tukar dan diubah. Misalnya, menggantikan campuran debu dengan sabun.